Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, saya mau sharing bagaimana pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Seringkali perjalanan yang panjang mengiring Tuhan itu butuh nafas panjang di dalamnya. Kadang keadaan kita bisa naik turun, kadang keadaan kita seakan-akan ada di turbulensi dan masih banyak lagi lainnya. Tapi tahukah saudaraku, semakin saya mengenal kebenaran Tuhan, semakin saya mengenal kehendak Tuhan, semakin saya mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan, semakin saya sadar, semakin saya rindu mengejar satu hal dalam kehidupan pengiringan saya, yaitu Tuhan itu sendiri. Mungkin saudara-saudari para pencinta renungan The Message bisa memahami apa yang saya katakan ini. Ternyata dari semua keadaan hidup yang tidak mudah mengiring Tuhan, disitulah tempat pemurnian yang paling murni untuk mengikis semua kehidupan kita. Dan sampai akhirnya di ujung kita bisa mengerti bahwa ternyata yang aku kejar dalam hidupku ini hanya satu: perkenanan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Bahkan sampai kita bisa berkata, sampai ke gunung-Mu Tuhan, ku kejar perkenananmu atas diriku. Pernah gak Anda berdoa begitu, saudaraku? Saya sering ngomong begitu sama Tuhan. Sampai di gunung-Mu Tuhan, aku kejar perkenananmu. Kalau dulu kita kan ngejarnya berkat hidup di dunia ini. Ya saudaraku, itu yang paling utama, betul kan, yang kita kejar dulu. Tapi sekarang setelah kita melewati derasnya badai hidup, tantangan hidup, semuanya itu yang menjadi alat yang Tuhan titipkan untuk mengikis manusia lama kita. Akhirnya kita bisa ngomong hari ini, ternyata yang aku kejar cuma perkenanan-Mu hari ini Tuhan. Dan itu dari dalam hatiku. Karena ketika seseorang hidup dalam perkenanan Allah, saudaraku, hidupnya sedang diarahkan menuju kepada kekekalan yang benar. Sampai ke gunung Tuhan ku kejar perkenanan-Mu Bapa dan berkati hidupku. Saya sering ngomong begitu sama Tuhan. Sampai di gunung-Mu ku kejar dan berkati hidupku. Tapi sesungguhnya ada kedalaman rohani yang sangat serius di dalam kalimat itu. Karena banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat jasmani, cari jalan keluar, cari pemulihan, cari pertolongan. Tetapi jarang sekali orang yang sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan sampai di puncaknya, dan dia berani berkata, berkati hidupku. Nanti saya akan jelaskan artinya berkati hidupku ini. Padahal dalam Alkitab, saudaraku, orang-orang yang dikenan Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya melawan arus dunia, berbeda dengan dunia. Anda harus mengerti ini. Gunung selalu berbicara tentang tempat kita, perjumpaan kita dengan Allah. Musa naik ke Gunung Sinai, Elia bertemu Tuhan di Gunung Horeb, Yesus dimuliakan di atas gunung. Artinya, tidak mungkin seseorang mengalami perkenanan Tuhan kalau ia terus hidup di level kedagingan yang rendah. Naik ke gunung Tuhan artinya tinggalkan manusia lama kita. Tinggalkan kompromi-kompromi dosa kita. Tinggalkan kehidupan-kehidupan yang sembrono dalam diri kita. Dan mulai hidup dengan kesadaran akan kekekalan. Amin, saudaraku. Banyak orang mau diberkati, tapi tidak mau berjuang untuk naik ke gunung Tuhan. Padahal naik ke gunung Tuhan itu tidak mudah. Naik ke gunung itu melelahkan, betul kan? Kalau secara fisik kita naik gunung itu kan butuh stamina yang bagus. Di dalamnya ada proses kita menyangkal diri, ada proses mematikan ego, ada proses memurnikan, membersihkan motivasi hati kita. Betul saudaraku, kalau orang dunia berkata bagaimana Tuhan bisa buat hidupku nyaman. Tapi kalau kita mengerti kita ini adalah anak Allah, pewaris kerajaan surga, kita akan berkata begini, bagaimana hidupku bisa menyenangkan hati Tuhanku?
Bagaimana hidupku bisa menyenangkan hati komandanku. Bagaimana hidupku bisa menyenangkan hati rajaku. Amin, saudaraku. Ini dua arah yang berbeda. Dunia dan kerajaan Allah. Beda. Karena gunung Tuhan itu berbicara tentang naik level kerohanian kita. Mindset kita. Karakter kita. Semakin serupa Kristus. Kalimat ini sangat penting. Kalimat ku kejar perkenananmu. Itu berarti seseorang mulai punya orientasi hidup yang mau benar. Karena orang yang dewasa rohani tidak lagi bertanya, aku lakuin ini dapat apa ya dari Tuhan? Kan hari ini orang Kristen begitu kan, kalau aku ngasih persembahan Tuhan kasih aku apa ya? Kalau aku ngasih perpuluhan Tuhan kasih aku berapa ya baliknya ya? Kan begitu, banyak yang begitu, transaksional. Tetapi saudaraku, kita belajar dari seorang pribadi Henokh. Alkitab berkata bahwa Henokh bergaul karib dengan Allah. Bahkan sebelum diangkat ke surga, ia mendapat kesaksian bahwa Henokh itu berkenan kepada Allah. Perkenanan Tuhan tidak bisa dibeli dengan pelayanan apapun yang nampak dari luar. Tidak bisa diganti dengan seluruh aktivitas agamawi. Tidak bisa ditutupi dengan kata-kata rohani secantik, sebagus, semeriah apapun. Tetapi perkenanan Tuhan itu berbicara tentang kemurnian hati, kemurnian motivasi, kehidupan yang takut akan Allah, dan kerinduan untuk menyenangkan hati Bapa dalam segala hal. Itu perkenanan Tuhan. Maka saudaraku, dengar baik-baik. Kalau kita memang hidup benar di hadapan Allah, urutannya benar. Berkat itu adalah akibat, bukan tujuan utamanya. Kalimat yang tadi saya sampaikan adalah, sampai ke gunung Tuhan, ku kejar perkenananmu dan berkati aku. Kalimat berkati aku ini urutannya benar. Berkati dulu hidupku, baru aku mengejar engkau. Itu benar begitu gak? Bukan, tetapi aku kejar perkenananmu dulu, lalu hidupku diberkati. Ini prinsip kerajaan surga. Kalau dunia kan enggak, berkati aku dulu, baru ku kejar kamu. Berarti kamu hidup, baru aku kejar. Berarti aku bisa mempercayai kamu. Karena kamu memberkati aku kejar kamu. Itu dunia. Dan orang Kristen banyak di situ. Tapi yang benar adalah bagaimana? Yang benar adalah aku kejar perkenananmu dulu. Dan hidupku diberkati Tuhan. Berkat terbesar bukan uang, saudaraku. Bukan jabatan, bukan kelimpahan. Tetapi berkat itu artinya adalah hidup yang terus diarahkan ke Tuhan. Ku kejar perkenananmu, hidupku semakin diarahkan kepadamu. Berkat itu apa lagi? Berkat itu apa lagi? Hati yang melekat sama Tuhan. Ku kejar perkenananmu, hatiku semakin cinta melekat sama Tuhan. Berkat itu apa? Karakter yang semakin serupa putra tunggalnya, Kristus. Amin, saudaraku. Aku kejar perkenananmu dan karakterku semakin serupa dengan Kristus. Karena banyak orang diberkati secara jasmani tapi binasa secara rohani. Itu. Maka kalimat yang tadi saya katakan, ku kejar engkau sampai ke gunungmu Tuhan. Aku ingin rindu mendapatkan perkenananmu dan berkati hidupku. Berkati ini artinya tadi itu, hidup yang semakin melekat sama Tuhan. Ada orang yang kaya secara materi tapi kosong hidupnya. Ada orang berhasil tapi jauh dari Tuhan, kering hidupnya. Tidak bahagia hatinya. Ada orang yang aktif melayani tapi tidak punya keintiman dengan Allah, kering pelayanannya. Maka dari itu Tuhan sedang mencari orang yang rela berkata dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam mulutnya, bahwa kalau aku harus kehilangan seluruh hidupku, aku tetap mau senengin hatimu Bapa. Semoga Tuhan menemukan di dalam diri kita, para pencinta renungan The Message. Karena inilah adalah kualitas cinta yang sejati kepada Tuhan kita. Semoga ini Anda renungkan baik-baik. Naik ke gunung Tuhan itu berarti perjalanan seumur hidup kita.
Tidak cukup hanya saat tersentuh sesaat waktu ibadah, waktu KKR, waktu apa. No, saudaraku, Tuhan sedang membawa umatnya masuk ke dalam kehidupan yang tanpa batas. Mengejar waktu secepat mungkin untuk disempurnakan seperti Kristus. Cepat dewasanya, berjuang hidup kudusnya, berjuang hidup murninya. Karena dia akan terus jaga pikiran, jaga perkataan, jaga telinganya, apa yang dia dengar. Tidak sembarangan dimasukin ke telinganya. Jaga motif hidupnya, belajar hidup di hadapan wajah Tuhan tiap saat. Karena dia sadar hidup ini bukan tentang sukses di bumi, tapi tentang layak di hadapan Allah. Saudaraku, hari-hari terakhir ini Tuhan tidak sedang mencari orang yang sekedar sibuk aktif beragama. Dengar baik-baik hal ini. Tapi Tuhan sedang mencari orang yang mau naik ke gunung Tuhan. Orang yang rela meninggalkan dosa-dosa tersembunyi dalam dirinya. Orang yang rela untuk dibentuk. Orang yang rela, yang mau hidup hanya untuk menyenangkan hatinya. Pastikan itu ditemukan dalam hidupmu dan hidupku. Dan ketika seseorang hidup dalam perkenanan Tuhan, maka berkat yang sejati akan mengikutinya. Ada damai sejahtera, ada pimpinan Tuhan. Ada keteduhan di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti ada kesiapan untuk masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi apakah hidupku diperkenankan oleh Tuhan atau tidak. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Amin. Ya, kita mau punya Tuhan saja dalam hidup ini. Kita mau kejar perkenanannya sampai di gunung Tuhan tertinggi sekalipun. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.